Tarung Pecel Ayam. Joko duduk termenung di kursi ruang tunggu rumah sakit. Tubuhnya membungkuk, kedua tangan meremas rambutnya sendiri. Matanya sebab, sementara keringat dingin membasahi pelipis, meski angin dari kipas angin di langit-langit terus saja berputar malas. Di balik kaca ruang perawatan anak, bocah laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun, Raffi, terbaring lepas. Selang infus menancap di tangan mungilnya, sementara wajahnya tampak pucat dan bibirnya kering. Suster baru saja keluar dari ruangan. Wajahnya tampak tenang, tapi kalimatnya tadi terus terngiang di kepala Joko. Trombositnya turun lagi, Pak. Kami harus terus memantau. Kalau memang memburuk, mungkin perlu transfusi darah. Joko memejamkan mata karena pusing. Dia sadar betapa mahal biaya rumah sakit tanpa jaminan kesehatan. Ada rasa menyesal. Sayang, waktu tak bisa diulang. Memang salah Joko belum mendaftarkan diri dan keluarganya ke BPJS karena selama ini ia merasa tidak perlu. Raffi jarang sakit, istrinya pun tidak pernah mengeluh, kecuali sesekali pusing karena kehujanan. Dirinya sendiri juga masih merasa cukup kuat, meskipun sering pulang dini hari setelah berjualan malam. Dia lupa sakit, seringkali datang tanpa mengucapkan permisi. Telepon genggam di sakunya bergetar. Joko mengangkatnya dengan tangan bergetar. Nama kakaknya, Pak Darto, tertera di layar handphone. Ia menekan tombol hijau dan menjawab pelan. Gimana, Jok? Suara di seberang sana terdengar prihatin. Raffi sudah membaik. Joko menelan ludah dengan susah payah. Raffi masih lemah, Mas. Katanya trombositnya turun lagi. Aku bingung, karena biayanya pasti tinggi, Mas. Tapi tabunganku ini sudah benar-benar habis. Suaranya terdengar putus-putus. Dia tidak suka meminta tolong karena terbiasa bekerja sendiri, apalagi pada Darto, kakak sulungnya yang dulu dia anggap terlalu banyak ikut campur dalam masalah keluarganya. Namun, hari ini harga diri Joko dikalahkan oleh kecemasan sebagai ayah. Dia terpaksa menundukkan egonya yang tinggi. Hening sebentar di seberang, sehingga Joko jadi gelisah. Beberapa detik kemudian, suara kakaknya terdengar lagi. Ambil dulu 5 juta di rumah. Mbakmu ada di rumah. Ambil saja sama dia. Bilang saja aku yang menyuruh kamu untuk mengambil uang. Nanti kalau memang kurang, kabari lagi. Joko mengangguk-angguk, walau tahu Darto tak bisa melihatnya. Makasih, Mas. Maaf merepotkan. Sudahlah. Anakmu itu juga darah dagingku juga. Panggilan mereka berakhir. Joko menunduk lega. Pundaknya masih terasa berat, tapi sedikit lebih ringan. Dia menoleh ke arah Raffi, memandangi tubuh kecil itu dari kejauhan. Bagaimana, Mas? Tanya Endah, istrinya penuh dengan harap. Mas Darto nyuruh aku mengambil uang ke rumahnya. Kamu tinggal di sini saja, jagain Raffi. Biar aku sendiri yang ke rumah Mas Darto. Joko meremas tangan Endah agar tidak terlalu khawatir. Beberapa menit kemudian, Joko berjalan keluar ruangan. Untungnya, rumah Darto tidak terlalu jauh dari rumah sakit, sehingga Joko bisa mendatanginya dengan cepat. Joko berjalan cepat, melewati taman kecil dan para tukang parkir yang sedang mengobrol dengan suara ramai. Pikiran Joko melayang menyesali keadaan. Seandainya waktu bisa diputar, ia tidak akan menyepelekan urusan kesehatan. Begitu tiba di depan rumah kakaknya, Joko langsung mengetuk pintu. Tak lama kemudian, seorang perempuan berkerudung keluar dan langsung mempersilahkan masuk. Mau minum apa? Tanya istrinya Darto. Tidak usah, Mbak. Istrinya Darto menggelengkan kepala melihat Joko yang serba terburu-buru. Tunggu sebentar. Tidak lama kemudian, ia menyerahkan amplop berwarna coklat. Ini titipan dari Mas Darto. Semoga Raffi cepat sembuh ya, Jok. Joko mengangguk, matanya berkaca-kaca karena terharu. Amin. Makasih, Mbak. Dan bawa ini juga, ujar istri Darto sambil menyerahkan rantang susun. Kamu sama Enda juga harus jaga kesehatan.
Jangan sampai kalian sakit karena lupa makan dan istirahat ya. Joko lagi-lagi mengucapkan terima kasih atas kebaikan kakak iparnya yang sangat memikirkan keadaan keluarga mereka. Saya pamit dulu ya Mbak. Dia lalu bergegas kembali ke rumah sakit. Perasaannya terasa resah kalau meninggalkan Raffi terlalu lama. Kamar rawat kelas 2 itu berukuran sedang. Dengan 2 tempat tidur berjajar, di antara keduanya terdapat tirai putih tipis yang bisa ditarik sebagai pembatas. Bau antiseptik bercampur aroma obat-obatan membanjiri udara. Suasana sunyi. Hanya sesekali terdengar suara langkah kaki suster di lorong rumah sakit. Raffi terbaring di sisi kiri ruangan. Tubuhnya lemas dengan wajah pucat, sementara botol infus menggantung di atas tempat tidur. Joko mengawasi anaknya yang kadang mengigau pelan. Dia belum tidur sejak semalam sehingga matanya merah. "Kamu pulang aja Mas, biar aku yang jaga malam di sini," kata Enda yang melihat suaminya kelelahan. "Gak apa-apa, aku gak tega ninggalin kamu kerepotan sendirian di sini jagain Raffi," ucap Joko sambil melirik teman seruangan Raffi. Di sisi kanan mereka ada seorang anak laki-laki lain yang lebih kecil, mungkin baru 5 tahunan, yang juga dirawat karena demam berdarah. Dia nyaris tak bersuara. Sejak Raffi masuk ke kamar bersamanya, anak itu selalu menutup mata rapat-rapat meskipun kondisinya sebenarnya tidak terlalu parah. Ibunya duduk tak jauh dari kepala anaknya, sesekali membelai rambut sang anak dan berbisik, "Tidur aja nak, ada mama di sini." Awalnya Joko mengira jika anak itu memanglah pemalu. Terlebih lagi setelah melihat sendiri bagaimana anak itu menggenggam selimut hingga ke dagu dan memalingkan wajah setiap kali Joko menoleh atau suster datang memeriksa Raffi. Tapi kejadian tadi siang membuat Joko berpikir ulang. Tadi siang seorang perawat datang mengganti botol infus Raffi. Tirai pembatas tersingkap sebagian. Cahaya terang dari jendela mengenai wajah pucat Raffi yang sedang tertidur. Anak kecil di sebelahnya itu mendadak terbangun, dan begitu matanya terbuka, seketika dia menjerit saat menatap Raffi. "Ih, jangan deket-deket, jangan deket-deket!" Adit berteriak kencang sampai tubuhnya menggigil. Ibunda Adit langsung memeluknya dan mencoba menenangkan. Sudah, gak apa-apa ya. Itu cuma kakak di sebelah. Dia juga lagi sakit kayak kamu." Tapi Adit terus saja menangis. Tubuhnya gemetar ketika matanya kembali terarah kepada arah Raffi. Joko dan Enda berdiri bingung bercampur gusar. Joko bahkan memandangi anak itu dan ibunya bergantian. "Mungkin dia takut karena Raffi kelihatan pucat," ucap Enda sambil tersenyum hambar. Ibunda Adit menggeleng lalu mengangguk. Jelas sekali dia sedang kalut sehingga tidak bisa berpikir dengan jernih. Suster lain masuk beberapa menit kemudian karena mendengar teriakan histeris dari dalam kamar. Dia memeriksa Adit dengan suara lembut. Srek! Tirai pembatas ditarik hingga memisahkan kedua ranjang. Anehnya, suara jerit tangis Adit juga menghilang, berganti sesengukan sampai akhirnya dia tertidur dalam pelukan sang ibu. Malam ini, Joko kembali was-was. Kalau Adit kembali berulah, dia mendekat ke arah Enda dan berbisik, "Bocah di sebelah itu rewel lagi nggak?" Enda melirik ke arah bed tempat Adit yang berbaring sambil memalingkan wajah dari mereka. "Aman Mas." "Dia kenapa begitu sih?" Gerutu Joko, sedangkan istrinya hanya menggelengkan kepala. "Ya mana aku tahu Mas. Lagi pula aku juga nggak peduli. Yang penting dia nggak gangguin Raffi." Baru saja Enda berbicara, tirai terbuka lebar. Mereka berdua memandangi tirai yang mendadak bergerak tanpa ditiup angin. Adit pun mendadak duduk tegak, matanya membelalak, wajahnya pucat. Dia menatap ke arah tempat tidur Raffi dengan ekspresi ngeri. "Datang lagi mah, dia datang lagi," jeritnya sambil menunjuk-nunjuk ke sisi ranjang Raffi. "Badannya besar mah, kulitnya hijau." Perempuan berkerudung merah jambu yang duduk di sampingnya langsung meraih tubuh Adit. "Shh, Dit, tenang.
Tenang ya, udah malam, jangan rewel. Adit tidak bisa ditenangkan. Dia menggeliat liar dalam pelukan ibunya. Tangannya gemetar, sementara kakinya terus menendang-nendang selimut. Air mata mengalir di pipinya. Dia menutup wajah dengan kedua tangan, lalu berkata dengan suara serak, "Ada hantu hijau, Ma." Wajah Joko mengeras, rahangnya mengatup gusar. Ia memandangi ibunya Adit dengan sorot mata dingin. "Mbak," katanya dengan adanya yang tegas, "apa saya harus lapor ke perawat? Karena anak kamu itu nggak bisa disuruh diem." Ibunda Adit semakin tampak salah tingkah. "Maaf Pak, saya juga nggak ngerti kenapa Adit bicara begini. Dari kemarin loh, anakmu itu bikin anakku jadi tambah gelisah." "Mas, sabar dong Mas," ujar Enda. Dia sudah memanggil bantuan suster untuk mencoba menenangkan keadaan di sana. "Mungkin Adit memang sedang ketakutan Mas. Namanya juga sedang sakit, apalagi dia masih kecil. Dah, jangan diambil hati." Suster menghela nafas melihat wajah Joko yang tampak marah. Dia memeriksa suhu tubuh Adit, lalu mengangguk kecil pada ibu si bocah, memberi isyarat untuk terus menenangkan anaknya. Tirai pun ditarik penuh, memisahkan dua keluarga yang kini berada dalam suasana tidak menyenangkan. Anak menyebalkan. Ibunya juga nggak bisa didik anaknya, gerutu Joko sambil kembali duduk. Wajahnya kusut saat melirik Raffi yang untungnya masih tertidur. Ini sebenarnya agak sedikit aneh, karena suara tangis Adit cukup keras, tapi Raffi masih bisa tidur dengan nyenyak. Dia menjawil tangan Enda. "Raffi, tidur kan? Bukannya pingsan?" Enda terdiam. Dia lebih banyak memikirkan ucapan Adit barusan yang mengatakan ada sosok besar di samping Raffi. "Kira-kira apa yang Adit lihat tadi ya Mas?" "Mungkin cuma ngada-ngada. Dia nyari perhatian aja," jawab Joko sambil berdengus kesal. "Kamu nggak percaya?" tanya Enda lagi. "Ya, mana mungkin aku percaya," tandas Joko. Meski berkata tidak percaya, sebenarnya Joko jadi kepikiran juga. Suasana di kamar mereka juga terasa pengap. Ibunya Adit sendiri jadi lebih pendiam. Sejak tadi dibentak Joko, dia selalu menunduk jika berpapasan dengan Joko ataupun Enda. Adit sendiri selalu menggenggam tangan ibunya dengan ketakutan. Tatapan takut di matanya tak kunjung hilang, sampai akhirnya dokter menyatakan keadaan Adit mulai membaik. Keesokan harinya, Adit sudah diperbolehkan pulang. Ibunya Adit menyempatkan waktu untuk membisikkan permintaan maaf sekali lagi pada Enda sebelum membawa Adit keluar kamar. Enda mengangguk padanya, tetapi tidak ada tanggapan berarti dari Joko. Wajahnya terlihat datar karena tak suka pada Adit yang menyebutkan beberapa hal aneh, sehingga ia jadi kepikiran terus. "Kapan Raffi bisa keluar ya?" gumam Joko sambil menatap Raffi yang masih terbaring lemas. Wajah anaknya itu terlihat lebih tenang hari ini. Hanya saja nafasnya masih berat, kadang suhu tubuhnya turun. Tapi sore nanti bisa melonjak drastis. Dokter pun belum memberikan kepastian kapan Raffi boleh pulang. Menjelang siang, Joko akhirnya memutuskan untuk pulang sebentar. Dia perlu mengambil pakaian bersih dan mencuci pakaian kotor. "Biar aku aja mencuci baju dan membersihkan rumah. Kamu jagain Raffi aja dengan baik ya," kata Joko pada Enda. "Saat bangun nanti, dia pasti akan mencari kamu." Udara di luar rumah sakit terasa panas dan berdebu. Langkah Joko tergesa menyusuri gang sempit menuju rumah kontrakannya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari jalan utama. Begitu melewati pos ronda, dia mendengar suara familiar yang memanggil. Mas Joko." Dia segera menoleh. Seorang lelaki parubaya bertubuh kurus berdiri di depan sebuah warung kopi kecil. "Seno," sapa Joko sambil tersenyum ambar. "Kemana aja sih Mas Joko? Warung pecel ayammu itu loh, sudah 3 hari ini tutup. Banyak yang nyari-nyari. Aku pikir kamu mudik mendadak." Joko menarik nafas mendengar berondongan pertanyaan dari Seno. Dia menunduk sejenak sebelum menjawab. "Anakku lagi sakit dan sekarang dirawat di rumah sakit. Kata dokter kena DBD." Wajah Seno berubah prihatin. Sudah membaik. Keadaannya naik turun. Sudah 3 hari masih belum juga stabil, jadi harus terus dirawat di sana." Seno menepuk bahu Joko perlahan. "Sabar ya Mas. Kalau butuh bantuan apa-apa, segera kabari.
Yang penting sekarang jaga anakmu dulu. Joko mengangguk. Ya, makasih Eno. Aku pulang dulu. Mau beres-beres rumah sebentar dan mengambil pakaian. Setelah ini harus kembali lagi ke rumah sakit. Kasihan si Endah sendirian di sana. Semoga Raffi lekas sembuh ya mas. Joko tersenyum tipis sebelum melanjutkan langkah. Rumahnya berada 2 gang lagi, berdempetan dengan rumah kontrakan lain. Saat membuka pintu, aroma lembab langsung menyeruak. Dia bergegas membersihkan piring dan gelas kotor, menyapu, lalu mencuci pakaian yang kotor dan membuang sampah keluar rumah supaya tikus tidak masuk. Sebelum keluar, Joko menatap ruangan kosong tersebut sebentar, hatinya terasa hampa. Rasanya rumah ini tahu tuh lagi sebelum Raffi kembali pulang dalam keadaan sehat. Di malam harinya, di depan kamar perawatan Raffi, langkah kaki Seno dan istrinya Lestari terdengar perlahan. Seno menenteng kantong plastik berisi buah dan roti, sedangkan Lestari berjalan di sampingnya. Memangnya kamu yakin Raffinya belum pulang? Seno mengangguk. Loh, Mas Joko sendiri yang ngomong. Keadaan anaknya itu belum stabil dan masih harus dirawat. Emangnya kamu tahu dia dirawat di mana? Loh, ini kamarnya, kata Seno sambil menunjuk ke arah pintu yang setengah terbuka. Nomor 14. Lestari segera melangkah masuk bersama suaminya. Joko dan Enda sedang duduk di samping tempat tidur Raffi. Wajah mereka terlihat letih, tetapi tetap berusaha menyambut dengan ramah. Mas Seno, Mbak Lestari, maaf jadi merepotkan kalian sampai jauh-jauh datang ke sini. Enda bergegas berdiri dengan gugup. Kami sekalian lewat kok Mbak. Bagaimana keadaan Raffi? Tanya Seno. Ya, kalian lihatlah sendiri, kata Joko. Mereka berdua mendekat ke arah tempat tidur. Kulit Raffi tampak semakin pucat. Ada semacam semburat kehijauan di lehernya. Lestari yang semula berdiri di belakang Seno kini tampak kaku, matanya terpaku pada wajah Raffi. Tarikan nafasnya tiba-tiba jadi lebih pendek sehingga tanpa sadar ia menjauh. Mbak Lestari kenapa? Tanya Enda pelan saat memperhatikan perubahan raut wajah Lestari. Perempuan itu tidak menjawab. Dia hanya menunduk dalam-dalam seolah tak ingin bertemu mata dengan siapapun. Seno melirik istrinya lalu mengusap punggungnya pelan. Kenapa toh dek? Perutku mendadak mules mas. Kita pulang aja yuk mas. Sekarang aja yuk, bisiknya. Joko sempat bingung kala mendengar Lestari yang bergegas ingin pulang, sedangkan mereka belum 5 menit berada di sana. Di sini ada toilet kok, kata Enda cepat. Aku nggak biasa mbak kalau harus di rumah sakit, saut Lestari sambil tersenyum canggung. Diam-diam dia mencubit pinggang Seno agar segera pulang. Seno meringis kesakitan sehingga terpaksa berpamitan pada Joko karena tidak ingin dicubit untuk kedua kalinya. Lestari keluar dari ruangan tersebut dengan langkah lebih cepat. Begitu sampai di ujung lorong dan setelah memastikan cukup jauh dari pintu, Lestari langsung terduduk di bangku yang memang disediakan rumah sakit. Kamu benar-benar sakit perut? Tanya Seno dengan wajah yang polos. Lestari menggeleng, wajahnya masih terlihat pucat. Tunggu di sini dulu sebentar, aku belikan minum ya. Seno bergegas ke kantin yang letaknya tak jauh dari ujung koridor. Dia membeli sebotol air mineral dan kembali ke sisi istrinya. Nih, minum dulu, ucapnya sambil membuka tutup botol. Lestari menerima dengan tangan bergetar. Ia meneguk sedikit lalu memejamkan mata. Aku ngeliat sosok mengerikan di dekat Raffi mas, katanya lirih. Dia kelihatan marah karena aku datang ke sana. Dia pikir aku ingin ikut campur kali ya dalam masalahnya. Seno tahu Lestari tidak asal bicara. Lagi pula, apapun yang dilihat istrinya bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan secara biasa. Maka dia pun hanya duduk di samping istrinya sambil menatap lorong rumah sakit yang sepi sampai keadaan Lestari membaik. Kalau memang udah enakan, kita pulang sekarang. Bahaya kalau kemalaman di rumah sakit. Langit semakin gelap saat Seno dan Lestari meninggalkan rumah sakit. Angin malam berembus pelan membawa aroma debu dan asap knalpot yang tertinggal di jalanan. Motor bebek mereka melaju melewati pertokoan dan gang sempit. Lestari duduk membonceng di belakang sambil sesekali menarik nafas panjang. Meski sudah sejak kecil ia biasa melihat penampakan makhluk halus, bukan berarti Lestari sudah terbiasa dengannya.
Baru sekitar 500 meter dari rumah sakit, roda belakang motor terasa bergoyang. Seno langsung mengurangi gas kemudian menepikan motor ke bahu jalan. Mereka berdua turun sambil meneliti ban dengan teliti. Seno menggelengkan kepala melihat ban motornya yang kempes. Bocor dek. Ban belakangnya kayaknya kena paku deh di jalan tadi, katanya jengkel. Lestari membandingi ban dengan wajah tak kalah kesal. Astagfirullah, gimana ini Thomas? Kan jauh dari bengkel. Seno melirik ke kanan kiri, tidak ada tukang tambal ban di dekat sana. Seingatnya, bengkel terdekat ada di ujung jalan besar dengan jarak hampir 1 kilometer. Mau tidak mau, mereka pun harus menuntun motor untuk sampai ke sana. Ya wes, kita dorong aja pelan-pelan. Toh nggak berat-berat banget kok, katanya sambil membuat Lestari tenang. Mereka pun boleh berjalan kaki. Seno di depan mendorong motor perlahan sedangkan Lestari berjalan di belakangnya. Beberapa pengendara lewat dan menoleh. Sebagian lagi segera melaju tanpa peduli. Baru setelah sekitar 20 menit berjalan, mereka berdua melihat papan bertuliskan tambal ban 24 jam. Alhamdulillah, akhirnya ada bengkel yang buka. Gumam Seno mempercepat langkah. Di bengkel kecil tersebut, seorang pemuda berkaos hitam langsung menyambut dan mulai memeriksa ban. Proses tambal tak memakan waktu lama, hanya sekitar beberapa menit. Setelah membayar, Seno dan Lestari kembali naik motor dan melanjutkan perjalanan pulang. Namun, belum jauh dari bengkel, di tanjakan kecil dekat perempatan, motor mereka tiba-tiba saja terasa meluncur terlalu cepat. Seno mencengkram rem tapi tak ada reaksi. Mas, teriak Lestari panik. Remnya blok dek, saut Seno. Seno bergerak sigap dengan mengarahkan stang menjauh dari trotoar. Dia memainkan kopling dan menurunkan gigi untuk mengurangi laju. Motor bergetar keras, lalu terhenti mendadak beberapa senti dari tiang lampu jalan. Lestari menjerit kecil, lalu buru-buru turun, dadanya naik turun dengan cepat. Ya ampun mas, nyari saja. Kita juga masuk rumah sakit, katanya gemetar. Kabel remnya putus dek, katanya sambil menunduk mengecek tuas rem yang kini tidak menegang sama sekali. Mereka belum sempat menarik nafas lega ketika roda belakang kembali terasa aneh. Seno menoleh dan mendapati ban belakang yang kembali kempes. Waduh, bocor lagi. Gak becus ini orang bengkel tadi kerjanya, katanya nyaris tak percaya. Lestari mendudukkan diri di trotoar dengan putus asa. Mas, sepertinya ini memang hari sial kita deh. Seno mengangguk lemas, kemudian menatap ke sekeliling. Syukurnya rumah mereka tinggal sekitar 2 gang dari tempat itu. Ia lalu menuntun kembali motor sambil berkata lirih, "Dah, kita pulang dulu. Yang penting sampai rumah dan bisa langsung istirahat." Seno dan Lestari akhirnya sampai di rumah mereka yang sederhana. Begitu membuka pintu, Lestari langsung melepaskan kerudung yang sudah basah karena keringat. "Aku mandi dulu mas," ucapnya. Tubuhnya memang terasa lengket karena keringat dan debu jalanan. "Ya sudah, mandi dulu sana, biar seger," saut Seno sambil duduk menyadarkan punggung. Lestari bergegas masuk ke kamar. Air dingin segera menyentuh kulitnya, membasuh penat yang menumpuk sejak siang. Dia mencuci wajah, menggosok tangan dan kaki, lalu mengusap lehernya berulang kali. Ada sesuatu yang masih mengganjal dalam hatinya, tapi dia tak ingin memikirkannya terlalu dalam malam ini. Setelah selesai mandi, Lestari melilitkan handuk ke tubuh dan berjalan masuk ke kamar. Lampu kamar menyalat maram, memperlihatkan Seno yang sudah duduk di atas ranjang menunggu dengan sabar kedatangan istrinya. Saat melihat Lestari masuk, dia tersenyum lebar sambil menepuk sisi ranjang di sampingnya. "Mas, aku mau pakai baju dulu," tolak Lestari, tetapi Seno tidak menggubrisnya. Seno segera berdiri mendekat, tangannya menyentuh bahu polos Lestari dan mengejutnya pelan. Wajah mereka terus mendekat, sementara bibirnya mencari bibir Lestari. Lestari menduduk cepat sehingga Seno tidak bisa mencium bibirnya. "Mas,
Aku capek, badanku rasanya remuk karena kejadian hari ini. Seno mendesak kecewa, tapi dia tidak menyerah begitu saja. Tangannya memeluk pinggang istrinya sambil terus menciumi leher Lestari. Tubuh perempuan itu mulai menegang, tapi tak menolak dengan kasar. Ketika Seno mulai melepaskan kancing bajunya sendiri, Lestari masih berdiri mematung, matanya tertuju pada arah lampu kecil di dinding. Mas, kamu nyium bau kentang gak? Tanya Lestari tiba-tiba. Seno menggeleng. Alis Lestari mengernyit. Aroma kentang rebus itu muncul begitu jelas, muncul dari arah tubuh suaminya. Dia segera mendorong Seno agar melepaskan pelukannya. Aku mau minum sebentar, aku haus. Hanya itulah alasan paling masuk akal yang terfikir oleh Lestari. Seno memandang kecewa. Cepat minum, lalu masuk lagi ke kamar. Jangan membuat aku menunggu terlalu lama. Lestari mengangguk sambil melangkah keluar, tapi dia tidak menuju ke dapur seperti ucapannya tadi. Kakinya justru melangkah cepat keluar rumah. Lestari mengangguk sambil melangkah keluar, tapi dia tidak menuju dapur seperti ucapannya. Kakinya justru melangkah cepat keluar rumah. Dadanya berdegup kencang, nafasnya memburu, di dalam hatinya muncul perasaan yang sulit dijelaskan berupa cemas, takut, dan ragu bercampur menjadi satu. Dia berjalan cepat menyusuri gang, melewati dua rumah tetangganya yang gelap, sampai pada akhirnya dia tiba di rumah Bu Narmi, tetangga sebelah kanan yang lampunya masih menyala. Dia mengetuk pintu 3 kali dengan tangan gemetar. Tak lama kemudian, daun pintu itu terbuka. Wajah Bu Narmi menyembul dari balik tirai. Loh, Lestari, kenapa? Kata-katanya terhenti karena melihat Lestari yang hanya berbalut handuk. Dia langsung membuka pintu lebih lebar dan menarik tangan perempuan muda itu agar masuk ke dalam. Ada apa? Kamu gak kenapa-napa kan? Lestari menoleh ke belakang untuk memastikan tidak ada yang mengikutinya. Bu, boleh pinjam handphone gak? Penting, saya perlu telepon Mas Seno sekarang. Memangnya suamimu tidak ada di rumah? Bu Narmi jadi bertambah cemas sehingga ia segera memberikan ponsel dari meja kecil di ruang tamu dan menyerahkannya. Ada, Bu, ucap Lestari sambil menggigiti bibir. Tidak ada, Bu. Loh, tadi katanya ada, sekarang jadi nggak ada. Kenapa toh? Bu Narmi kebingungan mendengar jawaban perempuan muda itu. Karena Lestari tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera menjelaskan, dia pun hanya bisa berkata, Mbak, tadi katanya mau nelpon Seno kan? Lestari buru-buru mencari nomor Seno, lalu menekan tombol panggil. Beberapa detik kemudian, suara suaminya terdengar di seberang sana. Halo? Halo? Mas, kamu di mana? Tanya Lestari cepat, suaranya pelan tapi tegang. Aku ada di bengkelnya Nando. Kenapa? Jawab Seno yang terdengar begitu santai. Lestari memejamkan mata. Firasatnya tadi benar. Pulang sekarang ya Mas. Cepet. Ada yang aneh di rumah. Tolong. Aku takut. Makanya sekarang aku sembunyi di rumah Bu Narmi. Seno terdiam sejenak. Suaranya berubah serius. Ya, oke. Aku langsung ke sana. Sambungan telepon terputus. Lestari menyerahkan kembali ponsel pada Bu Narmi. Makasih banyak ya Bu. Maaf gangguin malam-malam begini. Bu Narmi mengulurkan daster bersih miliknya. Kamu sebaiknya pakai baju, jangan pakai handuk kemana-mana. Lestari memandangi tubuhnya sendiri sontak. Wajahnya merah padam. Dia tidak sadar hanya mengenakan selai handuk saja. Sekitar 10 menit kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Bu Narmi segera membukakan pintu dan menyuruh Seno untuk masuk. Lestari kenapa Bu? Ya aku juga nggak tahu, dari tadi dia cuma bengong, kata Bu Narmi sambil menunjuk Lestari yang duduk termenung di ujung sofa. Untungnya setelah Seno datang, Lestari bersedia menjelaskan apa yang terjadi. Dia menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca saat menceritakan tentang sosok Seno kedua yang tadi menggodanya di kamar. Seno tercengang lalu duduk di samping istrinya. Jadi maksud kamu, tadi itu aku ada di rumah? Ya nggak mungkin dong, jelas-jelas aku tadi sedang ke bengkel Asinando. Suara Lestari terdengar gemetar. Aku yakin, ini pasti ada hubungannya dengan makhluk mengerikan yang aku lihat berdiri dekat Raffi di rumah sakit tadi, Mas. Mereka bertiga saling berpandangan.
Keesokan harinya, Seno sudah pergi ke rumah sakit. Dia berjalan bolak-balik sambil menunggu jam besok. Cerita Lestari tadi malam masih terngiang di telinganya. Dia sadar Joko tidak akan langsung mempercayai ceritanya, tetapi Seno berpikir tak ada salahnya untuk mencoba. Bagaimanapun nyawa seorang anak sedang dipertaruhkan. Sesampainya di kamar rawat kelas 2, ia mengetuk sebentar lalu segera masuk tanpa menunggu dipersilakan. "Udah sarapan, Mas?" tanyanya sambil meletakkan 2 bungkus nasi padang. "Ini mana?" "Oh, tadi dia pulang dulu sebentar, mau ngurus rumah." Joko menoleh heran ke arahnya. "Tumben pagi-pagi kesini, kamu gak kerja?" Seno duduk di samping Joko, menatap wajah Raffi sebentar, lalu menjawab, "Mas, ada hal yang ingin aku bicarakan, Mas." "Penting banget apa? Sampai kamu rela gak masuk kerja?" tanya Joko lagi. "Penting sekali, Mas, karena ini menyangkut keselamatan Raffi. Apa kamu ndak heran kenapa anakmu belum juga membaik walaupun sudah dirawat di rumah sakit?" Joko terdiam. Dia sebenarnya memang tidak puas dengan pelayanan yang diberikan rumah sakit karena anaknya tak kunjung membaik. "Mungkin karena dokter di sini kurang hebat, no. Tapi aku bisa apa? Mau pindah ke rumah sakit lain yang pasti butuh biaya yang lebih besar," keluhnya. "Bagaimana kalau ke rumah sakit besar, tapi Raffi tidak sembuh juga?" Dahi Joko berkerut dalam-dalam kala mendengar pertanyaan Seno yang aneh. Dia sedikit tersinggung karena Seno kesannya tak mau Raffi segera sembuh. "Jangan salah paham, Mas," serga Seno yang melihat wajah Joko berubah merah. "Aku nanya begini juga untuk kebaikan Raffi. Jujur, menurutku penyakit Raffi ini bukan penyakit yang bisa disembuhkan oleh dokter." "Jangan berbelit-belit, no. Jelaskan saja secara langsung." Joko akhirnya kehilangan kesabaran karena Seno yang berbicara berputar-putar. "Jadi begini, Mas." Seno mulai menceritakan apa yang dilihat istrinya kemarin saat menjenguk Raffi. Dia juga mengisahkan berbagai kejadian yang mereka alami setelah pulang dari rumah sakit. "Terus apa hubungannya sama anakku, ha?" "Mas, Lestari itu yakin bahwa ada yang ingin menumbalkan Raffi. Dia bilang ini sepertinya pesugihan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, sosok yang menjadi sesembahan orang itu terus berada di dekat Raffi untuk segera membawanya ke alam mereka." Seno memandang iba kepada Raffi, hatinya tersentuh melihat bocah polos itu harus menjadi korban keegoisan orang dewasa di sekitarnya. Setahunya, Raffi bukanlah anak nakal. Bahkan saat menemani orang tuanya berjualan pecel ayam sampai tengah malam, dia tidak pernah rewel sama sekali. "Maksudmu, anakku itu mau dijadikan tumbal?" Wajah Joko sudah kehilangan warna. Dia menatap Seno tanpa berkedip, mencoba mencari penjelasan yang lebih rasional. Meskipun begitu, hati kecilnya mengatakan bahwa Seno tidak mengada-ngada. Dia jadi ingat Adit yang selalu histeris setiap kali melihat Raffi. Anak itu bahkan seringkali menyebut sosok menyeramkan yang berdiri di dekat kepala Raffi. Aku nggak tahu harus bilang apa," gumamnya akhirnya. Siapa yang sekejam itu? Seno tidak bisa menjawab. Dia takut menyebut nama orang tanpa memiliki bukti yang kuat, tapi setidaknya kebenaran sudah disampaikan. Sekarang tinggal bagaimana Joko menanggapinya. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya Joko kembali berbicara. "Kok aku jadi ingat sesuatu ya?" "Apa?" Seno tidak bisa mengusir rasa penasaran sehingga langsung memasang telinga. Joko menatap kosong ke arah lantai. "Mas Darto, waktu aku bilang Raffi masuk rumah sakit, dia langsung nyuruh ambil uang 5 juta di rumah tanpa banyak tanya. Biasanya aku minta 100.000 aja susahnya setengah mati." Seno mengernyit. "Kakakmu yang paling tua itu, ya, yang pelitnya minta ampun," gumam Joko. "Tapi kemarin dia langsung bilang, ngambil aja. Malah nanya, kalau kurang kabari lagi." Seno terduduk tegak, ekspresinya berubah serius. "Loh, kenapa dia mendadak royal begitu?" Joko menggeleng pelan. "Aku juga nggak paham. Tapi waktu ke rumahnya, aku memang sempat ngerasa ada yang aneh. Istrinya pun terlihat nggak nyaman saat menyerahkan uang dalam amplop itu." Seno menatap Joko dalam-dalam. Dia sudah sering mendengar kejadian serupa. Dalam dunia ini, kadang manusia rela melakukan segala cara untuk mendapatkan segala keinginannya. Kalau memang firasat istriku benar, jadi ini memang semua ada hubungannya. Mas Darto orang yang sangat pelit
Ya aneh juga dong kalau dia mendadak jadi dermawan. Seno bicara sendiri sambil membayangkan sosok Darto yang hanya pernah ditemuinya 1-2 kali itu. Joko menoleh, matanya berkaca-kaca. Tapi Mas Darto itu kan kakakku no. Apa iya dia tega sama ponakannya sendiri? Mas, manusia itu jahatnya bisa membuat iblis pun minder loh mas. Potong Seno pelan. Kalau orang sudah gelap mata karena harta, kadang yang dikorbankan justru darah dagingnya sendiri. Joko menggertakkan gigi, perutnya mual. Saat jantungnya berdebar lebih cepat, tidak pernah terlintas dalam hidupnya bahwa kakaknya sendiri bisa terlibat sesuatu sekeji ini. Aku harus gimana no? Bisik Joko nyaris putus asa. Seno menggenggam baunya dengan mantap. Kita temui Ustadz atau Kiai. Aku punya kenalan yang paham soal beginian. Loh, istrimu sendiri gimana? Lestari? Ya dia mau nggak bisa bantu apa-apa mas. Joko berpikir cukup lama sambil menatap anaknya yang tidak pernah sadar sama sekali sejak dibawa ke rumah sakit. Baik, aku harus tahu kebenarannya. Dan kalau memang ada yang berniat jahat ke Raffi, aku pasti akan membuat perhitungan dengan orang itu. Seno berdiri. Nanti malam aja mas kita kesananya. Mas Joko tunggu di depan rumah sakit setelah maghrib nanti yo. Malam. Apa nggak bisa siang ini aja? Bibir Seno berkerut. Dia tidak bisa kalau harus pergi siang ini karena bosnya pasti mengamuk. Ya, Seno hanya izin berangkat terlambat di hari ini, bukannya tidak masuk kerja sama sekali. Duh, aku nggak bisa mas kalau siang, ucap Seno dengan berat. Tapi aku bisa kok memberikan alamatnya sama Mas Joko kalau memang sampean mau pergi sendiri. Kali ini Joko tidak ragu-ragu lagi. Dia segera menyuruh Seno untuk mencatat alamat orang pintar tersebut karena sudah tidak sabar untuk segera menemuinya. Setelah selesai mencatat, Seno pun segera berpamitan. Langkah kakinya tergesa-gesa karena dia harus segera tiba di tempat kerjanya agar tidak kena omel. Sore harinya, saat baru pulang bekerja, Seno dikejutkan oleh kemunculan Joko yang begitu tiba-tiba. Kau tahu rumahku mas? Ya, mereka memang berteman tetapi biasanya hanya bertemu di warung pecel ayam milik Joko. Apalagi Seno juga baru pindah 2 bulan lalu karena kontrakan lamanya yang angker sehingga Lestari tak betah tinggal di sana. Joko tidak langsung menjawab. Dia berjalan pelan, lalu duduk di bangku panjang di teras depan. Aku baru dari rumah orang pintar yang kamu bilang tadi. Seno langsung duduk di sampingnya. Terus gimana mas? Joko menatap tanah beberapa saat. Istrimu benar. Kata orang pintar tadi, Raffi memang sedang diincar. Dia akan dijadikan tumbal pesugihan. Seno menarik nafas perlahan meski sudah menduga, tetap saja bulu kuduknya berembang. Orang pintar tadi bilang, energi gelap pesugihan sudah melilit Raffi. Kalau tidak segera diputus, mungkin nyawa Raffi nggak bisa diselamatin lagi. Kamu yakin gak mas? Pelakunya siapa? Tanya Seno hati-hati. Joko menegakkan kepala. Orang pintar itu tidak mau mengatakan siapa pelakunya. Dia hanya berpesan agar aku jangan sampai meninggalkan Raffi sendirian lagi. Seno nyaris tersedak mendengarnya. Loh, terus kenapa kamu kesini? Ada Enda di sana. Ibunya nggak mungkin ninggalin Raffi sendirian. Kalau dia pengen ke kamar mandi atau harus nembus obat gimana? Punggung Joko tegak seperti habis disengat. Untung kamu ingatkan, no. Astaga, aku harus segera kembali ke rumah sakit sekarang. Dia berdiri bersiap untuk kembali ke rumah sakit, tetapi langkahnya terhenti sesaat dan segera menoleh ke arah Seno lagi. Besok kamu datang ke rumah sakit lagi, no. Orang pintar tadi bilang dia akan memulai ritual memutus ikatan antara Raffi dan sosok pemilik pesugihan malam ini. Jadi besok kita lihat siapa yang meninggal lebih dulu. Apakah Mas Darto atau anakku? Wajah Joko tampak merah padam saat menyebut siapa yang akan lebih dulu meninggal. Seakan dia sudah siap membuat perhitungan besar kalau Darto benar-benar menumbalkan anaknya untuk menambah kekayaannya. Ya mas, aku pasti datang. Seno berjanji dengan tegas. Dipandanginya punggung Joko yang terus menjauh sampai akhirnya hilang di kejauhan. Loh, Mas Jokonya udah pulang? Tanya Lestari yang muncul membawa nampan berisi 2 gelas kopi. Baru aja bikin kopi, orang udah gak ada. Ya, dia itu harus segera balik lagi ke rumah sakit.
Dah, kamu aja yang minum kopi satunya. Seno memberi isyarat pada Lestari agar duduk di sampingnya lalu memberitahukan alasan kedatangan Joko ke rumah mereka. Lestari mengangguk faham, walau masih trauma. Tapi setelah mendengar Joko telah meminta bantuan untuk Raffi, dia jadi lebih berani lagi. Setelah pulang bekerja keesokan harinya, Lestari berjalan beriringan dengan Seno di koridor rumah sakit. Lestari membawa kantong plastik berisi makanan ringan dan air mineral, sedangkan Seno hanya menggenggam kunci motor di tangan. Dia takut lagi, tanya Seno iseng. Kamu udah lihat hantu kan? Lestari memukul bahu suaminya. Kita di rumah sakit loh mas. Jangan sampai mereka dengar ucapan kamu lalu memutuskan menggentayangiku. Seno meringis sambil mengusap baunya yang berdenyut nyeri karena kerasnya pukulan dari Lestari. Saat mereka tiba di depan kamar tempat Raffi dirawat, pintu setengah terbuka. Di dalamnya Raffi sedang disuapi bubur. Seno menatap dengan sumringah. Setahunya, selama dirawat, Raffi sama sekali tidak pernah sadar. Ini artinya, ritual tadi malam sudah selesai. Raffi berhasil diselamatkan dari rencana tumbal pesugihan. Wajahnya memang masih pucat, tapi setidaknya dia sudah sadar dan bisa makan lagi. Perempuan bertubuh gemuk di sampingnya terus menyuapi mereka dengan sabar. Mainnya, kapan Raffi sadar? Perempuan yang sedang menyuapi Raffi segera menoleh. Wajah Seno yang tadinya penuh dengan senyum berubah kaku. Ya, perempuan itu bukanlah Endah, istri dari Joko. Seno bahkan tidak pernah melihatnya sama sekali. Ayo, masuk dulu. Silakan duduk, pintanya. Tunggu sampai saya selesai nyuapin Raffi yo. Seno dan Lestari menyengangguk canggung. Wajah mereka penuh tanda tanya karena tidak melihat keberadaan Endah ataupun Joko. Beberapa menit mereka duduk diam, menyaksikan Raffi yang makan dengan begitu lahap. Setelah Raffi selesai, perempuan itu pun meminta agar mereka berbicara di luar saja. Kamu mainan ini dulu ya, Pi. Budi mau ngobrol sama tamu di luar. Raffi mengangguk, matanya berbinar menerima truk-trukan kecil yang baru dibelikan itu. Mas, Mbak, bisa ikut saya bentar keluar? Ucap yang pelan. Mereka bertukar pandang, lalu mengangguk. Ketiganya keluar dari kamar, melintasi lorong rumah sakit yang sepi. Mereka berhenti di dekat jendela besar di ujung lorong. Tempat cahaya matahari sore masuk dan menerangi lantai keramik. Perempuan itu menghela nafas panjang sebelum mulai berbicara. Kalian pasti Seno dan Lestari kan? Temannya Joko kan? Kepala pasangan suami istri itu kembali mengangguk. Mereka sama sekali tidak mengerti atas apa yang sebenarnya terjadi. Aku sengaja bawa kalian keluar karena aku tidak ingin Raffi mendengar. Apa itu ya Mbak? Dan maaf, Mbak sendiri siapa ya? Aku ini istrinya Darto, kakak ipar Joko. Saut yang cepat. Seno melirik Lestari bingung. Istrinya Joko semalam itu meninggal. Lestari menutup mulut dengan tangan karena terkejut. Apa? Kok bisa? Bisik Seno. Perempuan itu pun menggeleng perlahan. Ya aku juga tidak tahu kenapa. Katanya ditemukan sudah tewas di rumah saat tadi pagi Seno pulang menengoknya karena semalaman tidak kembali ke rumah sakit. Saat ditemukan, dia sudah terbaring di lantai ruang tengah. Di lehernya itu ada bekas cekian. Mungkin dia memergoki perampok lalu dibunuh. Suasana di lorong rumah sakit mendadak terasa hampa. Hanya degup jantung mereka bertiga yang semakin cepat. Sudah lapor polisi? Tanya Seno masih syok. Ya polisi sudah datang, tapi katanya tidak ada tanda perampokan atau kekerasan lain. Rumahnya terkunci dari dalam. Lestari menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya. Ipar Joko pun berkata lagi, kasihan banget sih Joko. Anaknya sembuh, tapi dia harus kehilangan istrinya dengan cara yang tragis. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Selalu Isyawara Senja benar-benar tidak terduga ya. Benar-benar Isyawara Senja the queen of plot twist ya. Benar-benar bagaimana dalam kisah barusan seorang Joko tidak mengira jika anaknya menjadi calon
tumbal pesugihan ya teman-teman ya. Pantesan aja anak kecil yang di sampingnya ketika dirawat itu ketakutan terus tuh ngelihat anaknya ya kan, si Raffi. Jadi anaknya namanya Raffi di sini. Dan ketika salah satu temannya datang yaitu Seno bersama istrinya Lestari di sini, apa namanya, Lestari ternyata yang memiliki kepekaan atau bisa melihat, di situ melihat ada sosok yang mengerikan. Tapi di sini Lestari itu hanya bisa melihat ya teman-teman ya, tapi tidak bisa menyelesaikan permasalahan itu. Sebagaimana dia ketika di dalam kamar habis mandi tiba-tiba ingin dicumbu oleh suaminya, dia udah ngerasa tuh kok bau kentang. Wah, langsung tuh. Saya sempat gini ya, malam-malam dia keluar rumah pakai anduk doang tuh ya kan. Udah sempat kepikiran ini apa salah apa gimana, tapi ternyata benar ya dia benar-benar pakai anduk karena memang sudah sangat ketakutan dan mengetuk rumah tetangganya. Dan di situ ternyata benar bukan suaminya, itu sosok genderuwo sih kalau menurut saya, itu sosok genderuwo karena yang biasanya usil yang udah apa mesum gitu genderuwo ya. Dan bagaimana juga di sini akhirnya Seno memberanikan diri berkata ya kepada Joko bahwasanya ada sesuatu yang aneh dalam penyakit anaknya, dan benar setelah datang ke ustadz ataupun kiai dikasih tahu tuh kalau anaknya diikat oleh seseorang yang ingin melakukan pesugihan sebagai tumbal. Dan benar-benar nggak nyangka ternyata Endah istri dari Joko lah yang dimana dia melakukan pesugihan secara diam-diam dan ingin menumbalkan Raffi anaknya. Ya udah gelap mata memang, orang kalau udah gelap mata susah ya, pengen kaya darah dagingnya sendiri aja tega mau ditumbalin. Dan di sini saya tertarik ketika Darto ya, kakaknya yang pelit itu kok tiba-tiba baik mau bantu. Dia udah curiga tuh sama Darto. Kakaknya ini minjem, dia minta uang 100.000 aja nggak dikasih, tapi ini kok dengan mudahnya 5 juta ambil aja tuh buat anaknya. Tapi memang begitu teman-teman. Ketika seorang kakak ya melihat adiknya kesulitan dan apalagi itu keponakannya sakit, itu benar-benar dah. Bahkan aduh saya merinding nih ya. Seorang kakak beradik kandung, nyawa juga bisa diberikan ya untuk adiknya atau untuk keponakannya. Jadi saya tidak heran melihat Darto. Mungkin ke dalam kesehariannya Darto ini pelit, tapi ketika sudah dalam kondisi mendesak, karena ketika sakit itu nyawa taruhannya. Makanya dia udah nggak sayang tuh sama duitnya. Udah pakai aja dulu ya kan, masalah ganti atau gampang pakai. Jadi sebenarnya itu bukan merupakan dasar curiga. Keseharian dia pelit, mungkin 100.000 minta nggak dikasih, tapi kalau untuk hal-hal genting udah nggak ada pakai cerita lagi. Jadi ini keren banget kisahnya teman-teman, banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan mari kita buang yang buruk-buruk ya. Keren, pakai banget. Isyawara Senja, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa, ditunggu lagi pastinya untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, silakan bisa menulis di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu ya di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.